Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya ingin mempresentasikan eh, dari materi chapter 7 yang berjudul segmentasi, target pasar, dan penentuan posisi. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Septa Agung Prasetyo dengan NPM 20111110077, mahasiswa jurusan manajemen angkatan 2020 di Universitas Lampung. Eh, Topik yang terkandung pada materi kali ini yaitu terdapat tiga topik, yaitu yang pertama segmentasi, kemudian ada target pasar, dan kemudian terakhir ada penentuan posisi. Yang pertama ada target marketing. Eh, Langkah-langkah proses dalam proses target marketing strategi pemasaran terdiri dari yang pertama ada segmentasi, kemudian penargetan, dan kemudian yang terakhir penentuan posisi. Eh, Pada segmentasi adalah proses menjadi pasar yang lebih besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil berdasarkan satu atau lebih karakteristik yang bersama yang bermakna. Segmentasi pasar terdiri dari konsumen pasar. Konsumen dapat disegmentasikan dengan kriteria demografi, geografis, psikografis, dan perilaku. Di macam-macam segmentasi, yang pertama segmentasi demografi atau berdasarkan usia. Demografi adalah statistik yang mengukur aspek populasi yang dapat diamati, termasuk ukuran, usia, jenis kelamin, kelompok etnis, pendapatan, pendidikan, pekerjaan, dan struktur keluarga. Ketika karakteristik ini digabungkan untuk tujuan segmentasi dan penargetan pasar, pendekatan seperti ini disebut pemasaran generasi. Dan di bawah ini terdapat 4 generasi yang terdapat di materi ini. Yang pertama adalah anak-anak. Anak-anak merupakan segmen usia yang menarik bagi banyak pemasar, dikarenakan anak-anak yang cerdas terkenal dengan taktik dan negosiasi. Kemudian ada generasi Z atau biasa kita sebut dengan Gen Z. Uh, Gen Z ini lahir di tahun sekitar 1994 sampai dengan 2010-an. Itu termasuk dalam generasi Z. Uh, Mereka tumbuh dalam era teknologi digital yang matang, mereka cenderung terampil dalam penggunaan teknologi dan internet, cenderung lebih suka berbelanja secara online dan mencari informasi produk melalui media sosial. Kemudian ada generasi Y atau biasa disebut dengan millennials. Mereka generasi milenial lahir di tahun sekitar 1980-an sampai dengan pertengahan 1990-an. Generasi pertama yang tumbuh dengan teknologi digital, tetapi mengalami perkembangan teknologi yang signifikan saat mereka dewasa. Mereka cenderung lebih terbuka terhadap berbelanja online maupun offline. Dan yang terakhir ada generasi X. Mereka yang lahir di tahun 1960-an sampai dengan pertengahan 1980-an. Mereka mengalami masa transisi dari dunia pra-digital ke digital, sehingga teknologi bukan faktor dominan dalam hidup mereka. Mereka cenderung berbelanja secara tradisional di toko fisik, tetapi juga mengadopsi berbagai belanja online. Dan mereka cenderung lebih skeptis dalam memilih merek dan mencari kualitas dan harga yang baik. Eh, Kemudian pada ada macam-macam segmentasi demografi, terbagi menjadi 4, yaitu gender, siklus hidup keluarga, pendapatan dan kelas, dan ras dan etnis. Pada gender, segmentasi berdasarkan gender mencirikan pembagian pasar berdasarkan jenis kelamin, yaitu pria dan wanita.
Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasikan preferensi dan kebutuhan khusus yang mungkin berbeda antara pria dan wanita. Kemudian ada uh, berdasarkan siklus hidup keluarga. Segmentasi berdasarkan hidup keluarga mengacu pada tahap-tahap kehidupan yang berbeda dalam keluarga, seperti pasangan muda tanpa anak, keluarga dengan anak-anak kecil, keluarga dengan remaja, dan pasangan tua. Kemudian ada berdasarkan pendapatan dan kelas sosial. Segmentasi berdasarkan pendapatan dan kelas sosial membagi pasar berdasarkan tingkat pendapatan dan kedudukan sosial konsumen. Hal ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasikan segmen pasar dan daya beli yang berbeda setiap tingkatannya. Kemudian yang terakhir ada berdasarkan ras dan etnis. Segmentasi berdasarkan ras dan etnis mempertimbangkan perbedaan etnis dan budaya dalam pengembangan strategi pemasaran. Ini memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan pesan dan produk mereka dengan kebutuhan khusus dari kelompok etnis tertentu. Selanjutnya, macam-macam segmentasi. Segmentasi yang pertama adalah segmentasi geografis, suatu pendekatan di mana pemasar menyesuaikan penawaran mereka dengan wilayah geografis tertentu seperti lokasi, iklim, dan penduduk. Dan yang selanjutnya segmen psikografis, yaitu cenderung berhubungan dengan aspek psikografis pelanggan seperti memanfaatkan survei, gaya hidup, nilai dan kepercayaan, dan juga kepribadian atau motivasi. Kemudian ada juga segmentasi perilaku. Ini mengacu pada pengelompokan konsumen berdasarkan tingkah lakunya terhadap produk bisnis yang ditawarkan, mulai dari sikap, pengetahuan, reaksi atau respon, loyalitas, serta penggunaan produk terkait dari seorang pelanggan. Dan juga ada segmen pasar B2B atau business to business. Bisnis B2B menjual barang atau jasa pada bisnis atau perusahaan lain. Pasar B2B juga dapat berdasarkan teknologi produksi yang mereka gunakan dan apakah pelanggan adalah pengguna atau bukan pengguna produk. Uh, Selanjutnya, segmen sasaran yang layak harus memenuhi kelima syarat berikut ini. Yang pertama ada perbedaan. Apakah anggota segmen memiliki kesamaan satu sama lain pada tingkat yang sama, berbeda dengan konsumen di segmen lain? Ukuran. Bisakah pemasar mengukur segmennya? Seberapa besar segmentasi pasar tersebut dan potensinya? Kemudian ada profitabilitas. Di segmen yang cukup besar untuk menghasilkan keuntungan saat ini dan di masa depan, yang mana? Selanjutnya ada aksesibilitas. Apakah komunikasi pemasaran dapat menguasai segmennya? Dan yang terakhir, fokus akan manfaat. Apakah pemasar dapat melayani kebutuhan segmen tersebut secara memadai? Dan ketiga persyaratan ini terdapat dalam fase 1, yaitu evaluasi segmen pasar. Dan fase 2, yaitu mengembangkan profil segmen. Uh, alat yang sangat berguna dalam membuat profil segmen pasar adalah pengguna persona. Persona adalah karakter fiksi yang dibuat oleh pemasar yang mewakili tiap pengguna potensial utama untuk suatu penawar. Dan fase 3 itu pilih strategi penargetan. Keputusan penargetan dasar berpusat pada seberapa tepat sasaran tersebut. Terdapat 4 strategi penargetan, yaitu tidak terdiferensiasi, terdiferensiasi, penargetan konsentrasi, dan pemasaran yang disesuaikan. Kemudian berikutnya ada 7.4, yaitu positioning. Tahap terakhir dalam pengembangan strategi pemasaran sasaran adalah menyediakan barang atau jasa kepada konsumen yang termasuk dalam segmen pasar. Sasaran untuk memenuhi kebutuhan dan harapan unik mereka.
Positioning berarti mengembangkan strategi pemasaran untuk mempengaruhi bagaimana segmen pasar tertentu memandang suatu barang atau jasa dibandingkan dengan pesaingnya. Dan berikut adalah 4 langkah-langkah dalam positioning, yaitu yang pertama adalah analisis posisi pesaing. Tahap pertama adalah menganalisis posisi pesaing di pasar. Untuk mengembangkan strategi positioning yang efektif, pemasar harus memahami kondisi lahan saat ini, pesaing apa yang ada di luar sana, dan bagaimana target pasar memandang mereka. Kemudian langkah kedua adalah tentukan keunggulan kompetitif Anda. Tahap kedua adalah menawarkan barang atau jasa dengan keunggulan kompetitif untuk memberikan alasan mengapa konsumen akan menganggap produk tersebut lebih baik daripada produk pesaing. Untuk mencapai tujuan ini, pernyataan positioning dapat membantu perusahaan membingkai secara internal sebagaimana suatu produk diposisikan sehingga komunikasi pemasaran terkait tetap terfokus pada mengartikulasikan kepada konsumen nilai-nilai spesifik yang ditawarkan oleh suatu produk. Kemudian pada langkah ketiga, selesaikan bauran pemasaran setelah mereka mendapatkan strategi positioning. Tahap ketiga bagi pemasar adalah menyelesaikan bauran pemasaran saat mereka menempatkan semua bagian pada tempatnya. Unsur bauran pemasaran harus sesuai dengan segmen yang dipilih. Artinya, barang atau jasa tersebut harus memberikan manfaat yang dihargai oleh segmen tersebut, seperti kenyamanan dan status. Dan yang keempat atau terakhir itu evaluasi respons dan modifikasi suatu kebutuhan. Pemasar mengevaluasi tanggapan pasar sasaran sehingga mereka dapat mengubah strategi jika diperlukan. Seiring berjalannya waktu, perusahaan mungkin merasa perlu mengubah segmen mana yang menjadi targetnya, atau bahkan mengubah posisi produk untuk merespon perubahan pasar. Perubahan dalam strategi positioning adalah reposisi, dan cukup umum melihat perusahaan mencoba mengubah cara mereknya, citra mereknya untuk mengikuti perubahan zaman. Selanjutnya di 7.5 yaitu mempertajam fokus dengan target pemasaran. Sasaran pemasaran sama seperti pasar konsumen yang mencakup orang-orang dengan minat dan latar belakang yang berbeda. Organisasi perekrut juga sangat beragam. Saat mencari pekerjaan, masuk akal untuk menargetkan suatu atau beberapa jenis organisasi tertentu. Proses pemasaran sasaran mencakup 3 langkah, yaitu segmentasi, penargetan, dan positioning. Dan berikut adalah uh, penjelasan dari ketiga proses pemasaran sasaran. Yang pertama ada segmentasi. Tahap pertama adalah segmentasi, di mana pasar dibagi menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil atau segmen berdasarkan karakteristik yang sama seperti demografi, perilaku, atau geografis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasikan kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan atau preferensi serupa. Kemudian ada penargetan. Setelah segmentasi, langkah berikutnya adalah penargetan. Pada tahap ini, Anda memilih salah satu atau beberapa segmen pasar yang menjadi fokus utama strategi pemasaran Anda. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi profitabilitas, ukuran segmen, dan sejauh mana produk atau layanan Anda cocok dengan segmen tersebut. Dan yang ketiga, positioning. Pada tahap terakhir, yaitu positioning, di sini Anda mengembangkan strategi pemasaran untuk mempengaruhi bagaimana segmen pasar yang Anda targetkan memandang produk atau layanan Anda dengan dibandingkan dengan pesaingnya. Tujuannya adalah menciptakan persepsi yang positif dan unik di benak konsumen mengenai produk atau layanan Anda. Ketiga proses ini membantu memastikan bahwa upaya pemasaran Anda lebih terarah dan efektif karena uh, kita berfokus pada segmen konsumen yang paling mungkin menjadi pelanggan kita. Dan kita mengkomunikasikan nilai produk atau layanan kita secara efektif kepada mereka. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan studi kasus. Uh,
Uh, ini adalah uh, jurnal yang saya pakai untuk studi kasus pada materi kali ini. Jurnal ini berjudul Analisis Segmentasi, Targeting, dan Positioning Pembiayaan Mobil pada PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Manado. Uh, Isu atau masalah yang diangkat pada artikel tersebut. Artikel ini membahas isu mengenai segmentasi, targeting, dan positioning dalam konteks pembiayaan mobil yang ditawarkan oleh PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Manado. Fokusnya adalah bagaimana perusahaan dapat mengidentifikasikan segmen pasar yang potensial, menentukan target pasar yang tepat, dan memposisikan produk pembiayaan mobil mereka agar dapat bersaing efektif di pasar. Uh, Teori yang digunakan pada artikel ini, artikel ini mencakup beberapa teori pemasaran, terutama dalam konteks segmentasi, targeting, dan positioning, serta bauran pemasaran, atau bisa disebut dengan marketing mix, yang disusun berdasarkan konsep 4P, yaitu produk, price, place, promotion. Konsep STP digunakan untuk mengidentifikasikan segmen pelanggan berdasarkan karakteristik demografis, perilaku, dan manfaat yang diinginkan. Penentuan posisi produk pembiayaan mobil melibatkan manfaat yang ditawarkan kepada pelanggan sebagai faktor utama. Um, dan implikasi praktis pada artikel ini uh, yaitu artikel ini yang pertama, artikel ini memberikan implikasi praktis bagi PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Manado untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif. Mereka dapat menyesuaikan produk pembiayaan mobil mereka dengan kebutuhan dan preferensi segmen target, seperti menentukan besarnya angsuran, jangka waktu kredit, dan proses kredit yang lebih cepat. Kemudian dalam hal penetapan harga atau price, perusahaan harus memastikan bahwa tingkatan bunga dan biaya terkait lainnya kompetitif, sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan. Dan dalam hal lokasi kantor cabang harus dioptimalkan untuk memberikan kenyamanan kepada pelanggan, termasuk fasilitas parkir yang memadai. Dan yang terakhir, eh, promosi juga perlu fokus pada kredibilitas dan keamanan dalam transaksi, serta berkolaborasi dengan dealer setempat untuk meningkatkan visibilitas perusahaan. Dan kesimpulan untuk materi segmentasi target pasar dan penentuan posisi berdasarkan uh, jurnal ini menggambarkan pentingnya segmentasi pelanggan, penentuan target pasar, dan positioning dalam strategi pemasaran produk pembiayaan mobil PT Adira Dinamika Multifinance Tbk Cabang Manado. Dengan menggunakan analisis cluster, penulis berhasil mengidentifikasikan segmen pelanggan yang berbeda berdasarkan karakteristik demografis, perilaku, dan manfaat yang diinginkan. Implikasinya adalah bahwa perusahaan harus mengarahkan upaya pemasaran mereka terutama pada segmen yang paling relevan dan memiliki potensial yang tertinggi untuk kepuasan pelanggan. Selain itu, pemahaman posisi perusahaan dalam hubungan dengan pesaingnya seperti ditunjukkan melalui analisis multidimensional scaling dapat membantu perusahaan dalam mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif untuk bersaing di pasar. Dan itulah presentasi dari saya. Uh, Mohon maaf
Jika terjadi kesalahan dalam membaca atau kekurangan dalam mempresentasikan materi ini, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.